Menurut sejarawan Azumardi Azra dalam Islam Nusantara, jaringan global dan lokal mengatakan, sikap akomodasionis Habib Utsman terhadap Belanda bukanlah satu-satunya. Banyak karya penting tentang orang-orang Hadrami memperlihatkan bahwa di Hindia Belanda, mereka umumnya mendukung penguasa non-muslim di tanah kaum muslim, bahkan di tanah air mereka sendiri, Hadramaut. Sebaliknya, sebagian besar dari mereka dianggap mengabaikan masalah-masalah politik. Orang-orang Hadrami di Hindia Belanda mengabaikan penindasan Belanda kepada kaum muslim pribumi sepanjang kepentingan mereka tidak dalam bahaya. Mereka hampir selalu memihak Belanda dalam konflik dan perang melawan pribumi. Belanda mempunyai daftar panjang para Habib Hadrami terkemuka yang mendukung Belanda dalam upaya menumpas berbagai kerusuhan dan pemberontakan di kalangan kaum muslim lokal di seluruh Nusantara. Mereka termasuk Habib Abdurrahman bin Abu Bakar Al-Qadri di Sumba, Habib Abdurrahman bin Hamid Al-Qadri di Banjarmasin, Habib Abdullah bin Masyur Al-Aidarus di Batavia, Habib Abu Bakar di Palembang, dan Habib Umar Al-Habsyi di Surabaya. Dalam banyak kasus, mereka dianugerahi gelar kehormatan oleh Belanda atas pengabdiannya. Selain itu, Habib Utsman berhasil mengkapitalisasi kemampuan keulamaannya di luar ulama-ulama pesantren untuk meraih kedudukan strategis di pemerintahan, sehingga bisa mentransformasikan pemikiran keagamaannya menjadi rumusan kebijakan kolonial ihwal Islam dan kaum muslim. Meski pernah berhadapan dengan pengikut tarekat dan ulama pondok pesantren, terutama dalam kasus pemberontakan Cilegon tahun 1888. Mereka yang berkelompok sesuai marganya, yaitu Al-Aidid, Al-Allan, Al-Amudi, Al-Audah, Al-Ba'abud, Al-Bafaraj, Al-Baharun, Al-Barakbah, Al-Bar, Al-Athos, Al-Haddad, Al-Aidrus Al-Baghdadi, Al-Bafaqih, Al-Bawahab, Al-Jindan, Al-Samit, Yahya, Al-Gadri, Al-Habsyi, Al-Jufri, Al-Kaf, Al-Katiri, Al-Makki, Al-Muhdar, Al-Munawwar, Al-Musawa, Al-Mutahhar, Al-Qadri, As-Segaf, At-Tamimi, dan Al-Sihab. Dari marga-marga inilah kemudian habaib berkembang di seantero Nusantara, terutama di Kuitang Jakarta, Empang Bogor, Pekalongan, Palembang, Solo, dan Pasuruan. Menurut catatan Rabitah Alawiyah, setidaknya ada 68 marga habib yang ada di Indonesia. Yang terbesar adalah Al-Atas, lalu Al-Haddad, As-Segaf, Al-Laidrus, Al-Habsyi, dan Al-Baidi. Konon katanya, bahwa kaum Ba'alawi telah didatangkan oleh pemerintah kolonial ke Hindia Belanda melalui pasar-pasar tenaga kerja, bahkan dikatakan pasar budak. Tetapi sama sekali tidak dijelaskan mereka dipekerjakan di mana dan di bidang apa. Apakah mereka dipekerjakan di perkebunan, pertambangan, atau selain dari itu? Bahkan, ada yang mengatakan bahwa kaum Ba'alawi dan orang-orang Arab Hadrami lainnya datang ke Hindia Belanda atas keinginan dan cara mereka sendiri. Banyak dari mereka yang tertarik dengan peluang ekonomi yang ada di Hindia Belanda, dan mereka biasanya berprofesi sebagai pedagang, seperti berdagang pakaian, minyak wangi, dan lainnya. Bila kita lihat, mereka sangat hidup mewah dan makmur di Indonesia. Kita ambil contoh Habib Bahar, yang awalnya dari Muhibbin. Kini Habib Bahar bin Smith diketahui memiliki lini bisnis air minum oksi atau air minum yang beroksigen. Lebih istimewanya, air ini sudah mendapat doa dari Habib Bahar bin Smith sehingga diminati para jemaahnya. Bisnis ini dijalankan Habib Bahar bin Smith di Pondok Pesantren Tajul Alawiyin, Bogor, Jawa Barat, yang merupakan miliknya sendiri. Selain bisnis air minum dan pesantren, Habib Bahar bin Smith juga memiliki toko sembako yang berlokasi di Bogor, Jawa Barat. Dalam beberapa kesempatan, Habib Bahar bin Smith terlihat menggunakan mobil dan motor dengan harga fantastis. Sahabat Puja Sumatera, dengan kenikmatan dan kemakmuran mereka di Indonesia, yang telah mereka dapat dari darah perjuangan rakyat Banten, sepertinya mereka belum puas. Belakangan beberapa oknum habaib generasi terkini kembali ingin dinaikkan kelasnya dan menuntut hak istimewa sebagai ras yang wajib dimuliakan dan ditinggikan, karena secara otoritatif soal keagamaan mereka miliki, dan lebih-lebih mereka gencar mengaku cucu Nabi Muhammad seperti klaim mereka selama ini. Koreksi atas perilaku dari beberapa oknum habib yang congkak, arogan, caci maki, dan omongan yang kotor ini
diteliti secara ilmiah melalui metode ilmu nasab belakangan ini. Ini ayah antek Belanda. Bangsat ente antek Belanda anjing. Akhir dari video, kami ingin menegaskan bahwa umat Islam, umumnya masyarakat Indonesia, dimanapun berada, wajib menjaga adat istiadat, budaya, kebajikan daerah, tata krama, tempo seliro, gotong royong, saling menghormati, saling menyayangi, dan yang dilihat adalah ilmu dan adab. Siapapun mereka yang memiliki ilmu dan adab, maka baginya penghormatan dan penghargaan, bukan pada nasabnya. Demikianlah. Jika ada dari sahabat yang memiliki pendapat berbeda, silakan tulis